Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Rahmat Setiawan, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi dengan NIM akhir 005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Everyone is a Philosopher. Untuk materi pertama, kita akan mulai dari teori terlebih dahulu. Yang pertama adalah filsafat ada di mana-mana, bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya filsafat itu bukan hal yang jauh dari kehidupan kita. Setiap hari kita berpikir, mengambil keputusan, dan punya alasan kenapa melakukan sesuatu. Nah, itu semua adalah bagian dari filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, setiap orang adalah filsuf. Nah, ini menurut tokoh bernama Antonio Gramsci, setiap orang itu bisa disebut sebagai filsuf. Bukan berarti harus menulis buku tebal, tapi karena setiap orang itu punya cara pandang hidup, punya prinsip dan cara berpikir masing-masing. Kemudian, bahasa mencerminkan cara pandang hidup dan dunia. Ya, bahasa yang kita gunakan itu menunjukkan cara pandang kita. Misalnya, cara kita menjelaskan sesuatu atau istilah yang kita pilih itu bisa memperlihatkan bagaimana kita melihat dunia. Kemudian, aktivitas intelektual itu menunjukkan filsafat yang tersirat. Nah, setiap kali kita belajar, membaca, atau berdiskusi, itu semua aktivitas intelektual. Dari situ kita kelihatan nilai atau filsafat apa yang kita anut, walaupun kadang tidak kita sadari. Materi selanjutnya yaitu tentang Why do management research need philosophy? Nah, yang pertama, setiap penelitian selalu berlandaskan posisi filsafat tertentu. Nah, dalam setiap riset, pilihan teori, metode, atau indikator itu tidak netral. Ada dasar filsafat yang melatar belakanginya. Nah, misalnya saat kita memilih variabel atau alat ukur, sebenarnya itu mencerminkan posisi filsafat tertentu. Kemudian yang poin kedua yaitu filsafat meningkatkan transparansi dan keterujian riset. Nah, kalau kita jelaskan asumsi filosofis sejak awal, pembaca atau peneliti lain itu bisa lebih mudah memahami, lebih mudah dalam menguji, bahkan mengkritisi penelitian kita. Itu membuat riset jadi lebih kuat dan terbuka. Kemudian poin yang ketiga yaitu menjamin keberagaman paradigma dalam ilmu manajemen. Nah, di bidang manajemen pernah ada perdebatan apakah penelitian harus seragam atau boleh beragam. Nah, dengan filsafat kita justru menyadari bahwa keberagaman paradigma itu penting supaya ilmu manajemen itu terus berkembang. Kemudian poin yang keempat yaitu menjadi alat kritis terhadap teori dan praktik manajemen yang bias atau tidak adil. Nah, filsafat itu juga bisa dipakai untuk mengkritisi teori atau praktik yang merugikan. Nah, misalnya monopoli perusahaan atau kebijakan yang menekan pekerja. Nah, dengan begitu riset manajemen ini tetap relevan bagi masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang What is a philosophy? Definisi filsafat bersifat terbuka, dinamis, dan kontekstual. Nah, ini masuknya filsafat itu tidak punya satu definisi yang final. Setiap definisi itu selalu dipengaruhi oleh konteks, asumsi, bahkan ideologi. Jadi definisinya itu selalu terbuka dan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, filsafat adalah penyelidikan atas realitas, pengetahuan, akal, bahasa, moral, etika, dan nilai. Nah, secara umum, filsafat itu membahas hal-hal mendasar seperti hakikat kenyataan, kemudian bagaimana pengetahuan itu diperoleh, peran akal, kemudian bahasa, moral, serta etika dan nilai. Nah, yang ketiga yaitu tidak hanya tentang hakikat, tetapi juga keteraturan dunia.
politik, konflik, dan perubahan. Nah, di sini filsafat juga menyinggung bagaimana dunia diatur, termasuk isu politik, konflik, dan perubahan sosial. Jadi, tidak hanya soal ide abstrak, tapi juga hal konkret dalam masyarakat. Kemudian filsafat terkait era dengan teori sosial. Nah, banyak tokoh sosial dianggap filsuf seperti Marx, kemudian Weber, kemudian Durkheim, Freud, Foucault, dan lain-lain. Itu karena pemikiran mereka itu menghubungkan filsafat dengan teori sosial. Kemudian pendekatan filsafat dalam manajemen. Nah, dalam konteks manajemen, filsafat itu dipakai untuk memahami dasar-dasar teori organisasi dan manajemen. Jadi, filsafat itu memberi landasan berpikir yang lebih dalam. Materi selanjutnya yaitu tentang Foundation of Management Philosophy. Nah, poin pertama, filsafat landasan epistemologis dan ontologis riset manajemen. Nah, di sini filsafat itu memberikan dasar pemikiran bagi penelitian manajemen. Nah, menurut Duberle and Jensen itu dasar ini terletak pada dua hal, yaitu epistemologi dan ontologi. Nah, epistemologi itu membahas tentang apa yang kita anggap sebagai pengetahuan, sedangkan ontologi itu membahas tentang realitas sosial yang menjadi objek penelitian. Kemudian ada 4 elemen utama. Nah, elemen pertama itu 4 ini itu menjadi fondasi filsafat penelitian. Yang pertama ada ontologi, yaitu asumsi tentang hakikat realitas sosial. Misalnya, apakah organisasi itu nyata atau sekedar konstruksi sosial. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Nah, epistemologi ini tuh yang berkaitan dengan hakikat pengetahuan dan cara memperolehnya. Apakah melalui data kuantitatif atau pemahaman makna gitu. Kalau yang ketiga yaitu metodologi, yaitu kerangka yang menghubungkan ontologi dan epistemologi dengan strategi penelitian. Contohnya penggunaan survei, eksperimen, dan atau studi kasus. Kemudian yang keempat itu ada etika. Nah, yang menekankan tanggung jawab moral peneliti. Misalnya menjaga kerahasiaan responden atau menghindari penyalahgunaan data. Kemudian paradigma penelitian lahir dari perbedaan ontologi dan epistemologi. Nah, perbedaan dalam ontologi dan epistemologi ini melahirkan berbagai paradigma penelitian. Nah, Burrell dan Morgan serta Morgan Smirch itu menunjukkan bahwa pandangan filosofis inilah yang menjadi dasar munculnya pendekatan-pendekatan berbeda dalam riset manajemen. Kemudian mengenai transparansi asumsi. Nah, dengan memahami dan terbuka pada asumsi filosofis yang kita gunakan, penelitian itu menjadi lebih transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis gitu. Materi selanjutnya yaitu tentang philosophical worldviews. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, penelitian itu selalu berdiri di atas asumsi filosofis. Nah, dari kombinasi asumsi-asumsi itulah lahir yang kita sebut sebagai worldviews atau paradigma. Nah, paradigma sendiri adalah kerangka berpikir yang membentuk cara kita memahami realitas, memperoleh pengetahuan, dan melakukan penelitian. Nah, pada bab ini kita akan membahas posisi filosofis utama dalam riset manajemen. Nah, posisi filosofis utama di sini ada 4. Yang pertama yaitu positivisme, yang meyakini realitas objektif bisa diukur dengan metode ilmiah. Contohnya seperti eksperimen Taylor dan Hawthorne Studies. Nah, yang kedua yaitu realisme, yang percaya bahwa meski ada fenomena tak terlihat, kita bisa memahaminya lewat proksi. Contohnya R&D sebagai indikator inovasi. Kemudian yang ketiga ada critical realism, yang menekankan bahwa hubungan sebab akibat dalam sosial itu tidak sesederhana jika A maka B, tapi dipengaruhi oleh konteks, kekuasaan, dan ideologi gitu. Nah, keempat ada konstruktivisme, yang melihat realitas sebagai hasil konstruksi sosial. Jadi peneliti bukan pengamat netral, melainkan ikut membentuk pengetahuan. Kemudian ada dimensi tambahan,
Selain 4 posisi tadi itu, ada 2 dimensi tambahan. Yang pertama ada pragmatisme yang lebih menekankan kegunaan praktis teori daripada kesempurnaan konsep. Kemudian yang kedua ada dimensi politik yang menegaskan bahwa riset itu tidak netral. Ia bisa memperkuat status quo atau justru menantang ketidakadilan sosial. Kemudian jadi singkatnya, paradigma penelitian itu bisa dipahami sebagai spektrum posisi filosofis, mulai dari positivisme yang sangat objektif hingga konstruktivisme yang sangat subjektif gitu. Ditambah pragmatisme dan dimensi politik. Dengan menyadari paradigma yang kita gunakan, riset itu menjadi lebih transparan dan konsisten. Materi selanjutnya yaitu tentang Philosophy and Organizational Theories. Nah, di bidang Organization Studies atau studi organisasi, sebenarnya semua teori itu tidak berdiri netral. Setiap teori itu selalu dipengaruhi oleh philosophical assumption atau asumsi filosofis dan juga political position atau posisi politik dari penelitinya. Nah, contoh posisi politik peneliti, misalnya seorang feminist scholar tentu mengkritik patriarki. Nah, peneliti Marxis itu akan mengkritik kapitalisme, sedangkan postkolonial scholar berangkat dari asumsi bahwa warisan kolonial masih mempengaruhi kondisi sosial ekonomi sekarang. Jadi, intinya peneliti itu selalu membawa posisi awam, meskipun kadang tidak mereka ucapkan secara langsung. Kemudian tentang transparansi peneliti. Nah, karena itu yang paling penting adalah transparansi. Peneliti tidak selalu harus menyebut dirinya sebagai positivis, realis, atau konstruktivis, tapi pilihan metodologi dan cara menganalisis itu biasanya sudah memperlihatkan posisi filosofisnya. Contoh bidang strategi manajemen. Nah, kalau kita lihat sub bidang strategic management, kita bisa menemukan berbagai posisi filsafat ini, misalnya positivis. Nah, terlihat dalam game teori atau evidence-based research, fokusnya pada hal-hal yang bisa diukur. Modelnya reliable, tapi sering dipertanyakan validitasnya gitu. Kemudian ada realism. Nah, muncul dalam teori seperti dynamic capabilities atau upper echelon theory. Di sini peneliti menganggap realitas itu ada dan bisa dianalisis, tapi sering diasumsikan hanya ada satu realitas tunggal. Kemudian konstruktivism. Di sini melihat strategi sebagai social construction. Contohnya, krisis tidak selalu datang dari luar, tapi terbentuk karena aktor organisasi menyebutnya krisis gitu. Bahkan pilihan istilah seperti menyebut perjanjian sebagai cooperation atau kontrak bisa mempengaruhi hasil kerjasama. Jadi bisa kita simpulkan positivism cenderung menyederhanakan realitas. Realisme berusaha mengungkapkan hal-hal yang tidak terlihat, dan konstruktivisme itu menekankan bahwa realitas itu dibentuk secara sosial. Jadi yang terpenting bagi seorang peneliti adalah bersikap transparan tentang posisi filosofisnya, sehingga pembaca atau audiens itu tahu dari mana perspektif itu berasal. Sebagai penutup, ada 3 poin utama. Yang pertama, setiap peneliti organisasi sebenarnya adalah filsuf, karena selalu membawa asumsi filosofis. Kemudian yang kedua, posisi filosofis itu dibangun dari ontologi, epistemologi, metodologi, etika, dan juga politik. Berdasarkan itu, peneliti bisa berorientasi ke arah positivism, realism, critical realism, atau konstruktivism, ditambah dimensi pragmatis dan politik. Nah, ketiga, teori manajemen tidak netral, tetapi selalu berada dalam spektrum posisi politik yang justru membuatnya lebih kaya dan relevan bagi dunia organisasi. Jadi, bab ini tuh sifatnya pengantar, dan bab berikutnya itu akan membahas pendekatan spesifik secara lebih mendalam.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman lebih jelas mengenai hubungan filsafat dengan teori organisasi. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Rahmat Setiawan, SEMM, serta teman-teman semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.